Nah, dari record. Udah mulai di record. Jam 6 baru berapa orang ini. Nanti tunggu bentar lagi ya. Tunggu teman-temannya. Yang lain kumpul dulu. Halo, selamat pagi. 3 juta, udah 3 juta Teh Desi. Iya. Ini ada Mbak Sri sama Fatma. Kak Fatma. Nyai aku sekarang temenin Terini. Sama Teteh Riniku yang cetar membahenol. Masya Allah. Harus banyak baca. Selamat pagi. Kerjain tugas semalam belum beres semua. Halo, tenis. Ah. Tunggu dulu ini sih. Ini udah mulai direkod nih Teh. Sambil tunggu, sambil kita ini aja. Udah direkod soalnya. Aduh, maaf ya. Tadi takutnya Dewinanya nggak ini, makanya aku chat dulu hari ini biar ini. Emang tadinya siapa? Nggak apa-apa, tuker aja. Gak apa-apa itu apa Nyai Ratu Spesial apa Dewina. Dewina ya Oh, tadi. gitu. Aku Aku sekarang sengaja, aku sengaja aku tadi kurang masih masih rebahan soalnya nggak ada ini gitu, cuman nanti ngedengerin doang. benar-benar. Oke, Oke, sekarang kita udah mulai ya. uh, Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sahabat kita Sinyal. kita seperti Dari ini putus-putus tuh. Sinyal di tadi ini ya, pada aku nih. Teman-teman ini sinyal di aku apa di tadi ini ya yang lag? Oh, tadi ini ya sinyalnya ya. Tadi ini sinyal. Oke, sekarang udah jam 6 lewat 5 ya. Tuh sinyal tadi ini suara nggak ada suara. Suaranya. Nah, sekarang ada. ada. Tadi nggak ada suara, nggak ada kamera. Oh, kayaknya sinyal memang ini seminggu ini sinyal aku lagi nge-lag deh. Oh, Oh, gitu. jadi Tapi kadang-kadang ada, semangat. kadang-kadang enggak gitu. Oke deh, Semangat. silahkan Teh Desi dilanjut aja. Oke. Ya maaf ya tadi mungkin sinyal dari ini ya pembukaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini hari apa ya? Aku lupa sampai lupa ke hari. Nah sekarang aku mau baca 8 cara mengecilkan perut buncit. Tadi udah baca doa ya hari ini ya? Udah. Iya, kayaknya dia tadi pas baca lagi pas nge-lag ya. Oke. 8 cara mengecilkan perut buncit. 1. Berolahraga yang teratur. Tidak harus melakukan olahraga yang berat untuk mengecilkan perut. Banyak latihan yang tidak terlalu menguras tenaga. Baik laki-laki maupun perempuan.
Melakukan olahraga merupakan salah satu cara terbukti ampuh untuk menghilangkan lemak di perut secara cepat dan praktis. Ya benar banget, karena olahraga itu nggak harus yang berat-berat gitu kan. Sambil kita jalan-jalan santai gitu kan bisa gitu kan. 2. Perbanyak asupan protein. Jika kamu ingin mengurangi lemak perut, maka kurangi asupan kalori dan perbanyak protein. Protein dapat meningkatkan metabolisme tubuh dan mengurangi nafsu makan, sehingga mencegah penumpukan lemak, terutama pada bagian perut. Aku baca dulu aja ya dari ini ya. Ya, mangga Teh Desi. Protein. Sekarang yang nomor 3, Teh. Tidur yang cukup. Kebiasaan begadang pada malam hari ternyata selain mengurangi fokus juga menjadi penyebab utama perut buncit. Beberapa penelitian menunjukkan orang dewasa yang tidur kurang dari 5 jam sehari berpotensi mengalami peningkatan berat badan. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap harinya. Lanjut nomor 4, kurangi asupan gula. Gula seringkali dianggap sebagai penyebab utama penyakit serius seperti diabetes, penyakit jantung, dan penyakit lemak hati. Penelitian juga membuktikan asupan gula yang berlebih berkaitan langsung dengan kenaikan berat badan. Nomor 5, hindari stres. Apakah saat stres kamu merasa ingin makan terus? Nah, dari ini sering makan. Aku malah nggak doyan makan. Ternyata hal ini disebabkan karena stres memicu tubuh memproduksi hormon kortisol. Hormon ini diketahui dapat meningkatkan nafsu makan seseorang, terutama pada perempuan. Untuk itu, cobalah menambahkan aktivitas sebagai meditasi atau yoga untuk mengurangi stres. 6. Minum air dalam jumlah cukup setiap harinya. Faktanya, air putih dapat meningkatkan pembakaran energi hingga 100 kalori per hari. Minum air mineral juga dapat meredakan sembelit dan buat kamu merasa lebih kenyang, sehingga mencegah makan berlebihan. Nomor 7, mengkonsumsi madu dan jahe. Madu pun juga bisa dimanfaatkan untuk mengecilkan perut buncit. Madu mengandung zat yang membakar lemak tubuh secara tidak langsung, yaitu fruktosa. Sedangkan jahe secara alami mampu menekan nafsu makan sehingga Anda bisa mengurangi asupan makan dengan mudah karena merasa tidak terlalu lapar. Dan yang terakhir, perawatan alami dengan asam galur. Nah, ini benar banget nih, ini gesem ya. Asam galur yang biasanya dimanfaatkan sebagai obat alami untuk menjaga kesehatan dan mengatasi berbagai penyakit adalah bagian daun, bunga, dan buah. Gesem adalah inovasi spesial menggunakan asam galur dan delima mengikuti diet Eropa. Wih, mantap banget. Emang benar-benar bagus ya kalau gesem itu. Boleh mau ditambahin ya dari ini dirompak lagi biar teman-teman lebih jelas. Karena aku juga ada tes Dirombak nih. emangnya baju. Biar penyampaiannya lebih wow gitu kan. Soalnya aku penyampaiannya kurang pas gitu. Tambahin Kono. aja ya Teh Desi ya. Iya, boleh, boleh. Jadi yang pertama itu olahraga yang teratur, nggak terlalu berat itu memang biasanya gitu ya Teh Desi ya. Kalau
prakteknya gitu ya. Kalau prakteknya itu, nah itu pagi-pagi teh, pagi-pagi misalnya setelah sholat subuh gitu ya. Setelah sholat subuh itu paling tidak 10 menit gitu, 10 menit. Nah, boleh dengan senam santai gitu ya. Misalnya kita pakai TV gitu ya, terus di TV-nya Iya, kan iya. suka ada tuh yang tayangan senam ya, senam Iya, iya. santai gitu. Nah, terus bisa juga misalnya dengan ini apa namanya lari gitu ya, lari di halaman rumah gitu. Jadi yang dimaksud dengan olahraga nggak harus berat tuh kayak gitu. Nah biasanya tuh 10 sampai 30 menit itu cukup teh. Iya, Nah iya, kenapa iya. pagi-pagi? Karena memang pagi-pagi itu kan kita masih seger ya, masih fresh ya. Nah jadi kita bisa apa namanya mengeluarkan lemak gitu ya sebelum diisi kembali. Nah Benar-benar. nah, terus bisa juga teh ini, senamnya itu misalnya kalau kita punya yang sepeda statis tuh ya, sepeda statis. Nah, sepeda Iya, statis benar. tuh ya, itu bisa teh gitu. Jadi 10 menit gitu ya, pakai sepeda statis. Terus kitanya juga bisa sambil nonton berselancar di YouTube gitu ya, lagi traveling Heeh. kemana misalnya gitu. Lagi Iya, traveling ke iya. apa misalnya Australia misalnya gitu kan ada ya di YouTube ya. Iya. Nah, itu ternyata pakai sepeda statis nggak kerasa teh gitu kalau kita lagi olahraga gitu. Tahu-tahu 30 menit. Nah, itu juga sama teh bisa membuat kita olahraga santai. Nah, ada satu tip teh ini pengalaman saya aja ya, pengalaman Iya, saya. iya. Ini juga mungkin bisa jadi olahraga, tapi juga bisa Iya. jadi terapi teh. Jadi dulu tuh ya sekitar tahun 2007 ya, saya tuh pernah ikut pelatihan. Nah, itu tuh jadi kita tuh diajarin ya terapi pakai apa batang sapu injuk. Tahu ya batang sapu injuk? Batang sapu tuh kan. Nah, Iya, kan keras ya karena kan dari kayu. Jangan yang dari plastik ya. Nanti kalau dari plastik pas Teh Desi injak itu patah itu batang kayunya nggak bisa nyapu itu nanti. oh, Nah, itu bisa Teh. Jadi 10 menit tuh ya habis subuh ya. Itu kaki kita itu dijalanin kayak kayak digelindingkan gitu, kayak digelindingkan gitu ya, depan depan belakang belakang depan gitu selama 10 menit itu ampuh Teh Desi. Pertama bisa untuk olahraga kita ya, nggak membakar kalori. Kedua bisa untuk ini kita juga ngilangin ngantuk, ngilangin iya. pegel-pegel gitu tanpa biaya yang banyak Teh. Nah, itu sih contoh-contoh Teh ya mungkin Aku contoh-contoh juga. dari contoh-contoh dari olahraga santai gitu. Jadi Iya, nggak bikin mak-mak jadi pusing dan ribet gitu iya, Teh. iya. Mm. Nah, terus tadi nambahin yang kedua ya Teh, yang asupan protein. Nah, Iya. kenapa sih asupan protein? Yang saya tahu ya Teh ya, kalau kita itu makannya banyak karbohidrat gitu ya. Nah, itu rantainya jadi panjang gitu. Rantainya jadi panjang gitu ya. Kenapa? Karena eh, dirubah dulu tuh gitu. Si zatnya itu kan nggak langsung karbohidrat itu jadi energi gitu. Nah, tapi kalau protein dia itu kan langsung berubah ya jadi apa namanya? Berubah jadi energi gitu. Nah, sehingga dia nggak panjang gitu si si rantai perubahannya ketika di apa namanya dimakan oleh kita gitu. Nah, kemudian juga tadi gitu tidak banyak simpanan energinya gitu. Makanya tadi jadi nggak terlalu banyak energi lah istilahnya ya yang tersimpan gitu dalam tubuh kita. Terus mudah dicerna gitu dalam tubuh gitu. Makanya memang justru kalau ngurangin lemak itu ya banyak protein. Banyak sekarang mah ya ala-ala diet juga Iya. yang menggunakan protein gitu. Jadi ngurangin nggak makan karbo, banyakin protein. Pengalaman dulu waktu gadis gampang teh. Waktu gadis, kalau sekarang hese. Dulu dulu ya benar ingat saya waktu SMA ya kan jaga jaga tubuh dong gitu ya. Itu jadi nasinya itu paling cuma 3 sendok gitu. Cuma 3 sendok dikurangin aja nasinya 3 sendok. Banyakin sayur, ikan, telur gitu ya. Bener gitu, cepet banget turun. Gitu ya, cepet banget gitu ya. Tapi kalau sekarang mah udah dikurangin nasi juga tetap aja ya. Nggak numpuk teing. Aku di badan kecil terus pikirannya ini apa? Tekanan batin. Padahal mah gimana ya? Mau gemuk-gemuk kayak orang juga nggak bisa. Udah porsinya gini kali ya.
Iya, tapi kadang-kadang memang ini juga sih ya, memang mungkin apa struktur tubuhnya juga ya Teh ya. Iya, Ada orang yang bisa cepat gitu ya, ada orang iya, yang memang lambat. sama. Tapi memang iya bisa gitu dengan ngurangin karbohidrat, Betul. menurunkan lemak di perut kita gitu. Nah, terus tidur yang cukup. Nah, memang benar ini tidur yang cukup juga gitu ya. Salah satu yang bisa ya bikin kita itu punya istirahat yang lebih kan gitu. Nah makanya memang salah ya kalau orang itu ngambilnya begadang aja deh nanti biar beres gitu kerjaan enggak. Karena setahu saya kita itu sudah mulai harus tidur tuh di jam 11 malam itu udah paling malam ya. Jam 11 malam sampai jam 2 gitu. Itu tuh udah waktu yang harus diistirahatin gitu. Jadi jam 11 sampai jam 2 malam tuh emang waktu yang harus diistirahatin teh gitu. Jadi makanya kalau ada aktivitas ya udah gitu. Sampai jam 10 istirahat gitu ya. Sebentar gitu terus langsung tidur gitu. Nah, nanti kita bisa terbangun di jam 2 atau di jam 3 malam karena memang secara ini mah ini aja ya secara banyak pengalaman ya orang-orang yang istilahnya sukses gitu ya, orang-orang yang eh, tetap energik gitu ya. Nah, itu memang karena dia tidurnya gitu, nggak nabrak waktu gitu, nggak nabrak waktu istirahat gitu. Karena memang jam segitu ya waktunya istirahat gitu. Organ tubuh kita kan harus diistirahatin juga teh gitu. Iya, Nah itu teh. Nah terus yang keempat, kurangi asupan gula. Ini sebetulnya bukan nggak boleh konsumsi gula ya teh. iya, Bukan iya, nggak boleh konsumsi gula gitu. Tapi kalau kita nggak ada gulanya juga, salah juga gitu kan. Nanti jadi lemes iya, juga gitu ya iya, benar. badan kita Iya, gitu. Nah, ini kan maksudnya kurangin itu kan ketika gulanya itu berpotensi ya. Potensi jadi bikin kita itu apa namanya? Penyakit gitu iya, ke tubuh kita gitu. Mungkin kalau orang kenalnya sekarang misalnya kayak gula darah ya, gula darahnya iya, naik gitu ya, memicu diabetes gitu-gitu. Jadi memang ada porsinya gitu. Porsinya aja yang harus diseimbangkan. iya, Kalau saya sih terus terang gitu ya, memang nggak terlalu suka juga gitu. iya, sama. Gula-gula yang manis gitu ya, yang seperti tapi suka pakai gitu. Hanya memang mungkin sedikit gitu, sedikit aja untuk mencampurkan rasa gitu. Karena memang ada tips ya Teh, tips nih, tips juga ya. Sebetulnya kalau ibu-ibu masak nih ya, emak-emak masak supaya masakannya enak, itu kan sebetulnya banyakin aja bumbu rempah gitu, sama gula garam gitu. Nah, tapi takaran porsi gula dan garamnya itu yang harus pas gitu, sehingga Iya, di situ tuh sebenarnya udah menimbulkan rasa enak Teh. Jadi nggak harus banyak-banyak juga gitu gulanya, gitu. Makanya kan eh, apa kayak minum teh mungkin ya atau minum apa gitu itu juga nggak harus yang manis gitu ya. Kalau cek orang Sunda mah manis-manis jambu wae gitu. iya. Nah, yang Emang sedang-sedang nggak baik aja juga gitu ya. kan. Nah, Ini emang terus baik-baik sekarang kan. mah sudah banyak ya teh ya yang beralih ke gula aren ya, ke gula semut ya, banyak yang beralih karena selain menyehatkan gitu ya, dia juga alami gitu, gula aren itu alami. Nah, terus pemanis yang lain yang bisa dipakai juga madu teh sebetulnya, madu. Nah, tapi juga madu, nah nanti dibahas di yang ke berapa tadi madu ya, ketujuh ya nanti ya. Tapi Iya, ada harus diperhatiin juga untuk ini madu ya, untuk mengetahui tentang madu gitu. Ada ilmunya juga teh itu tentang madu. Nah, kemudian yang kelima, hindari stres. Yang tadi ya, yang udah Teh Desi sampai ini. Nah, jadi apa namanya? Stres itu emang jadi bawaannya pengen makan. Karena apa? Karena kan emang jadi itu ya eh, pikiran tuh jadi nggak nyaman gitu, jadi nggak nyaman, jadi bikin kita itu tertekan gitu. Nah, bawaannya memang akhirnya eh, rasa lapar. Padahal mungkin nggak lapar, tapi jadi rasa ya, jadi rasa lapar gitu. Nah, akhirnya makan terus. Saya juga gitu. Jadi kalau kalau stres pasti larinya ke rasa pengen makan tadi sih. yang penting jadi nggak lapar, makan terus.
Kalau aku malah Tapi sebaliknya. jadi supaya nggak makan terus ya nggak boleh stres, bener gak? Iya kan? Kalau Iya stresnya, benar. kalau stres bawaannya pengen makan, nah berarti supaya nggak makan ya jangan stres gitu. Kalau kata apa namanya lagu makan ya, obatnya stres apa katanya? Iman dan takwa, ais. Mantap. Iya kan? Iya benar-benar Ya, banget tapi tadi. memang benar Teh Desi ya, stres itu gitu ya, itu sebetulnya bisa kita atasi gitu. Atasinya apa? Dibawa tenang. Jadi kita harus Nah, bawa tenang gitu ya, dibawa nikmatin aja gitu. Terus dibawa apa ya namanya, insya Allah deh, pasti semua juga ada keluarnya, ada jalan keluarnya gitu. Apapun masalah hidup itu ada keluarnya. Soalnya batas hidup manusia itu ya mati teh gitu. Jadi iya, kalau kalau mati ya habis rezekinya iya, gitu. Ya, jadi kalau misalnya stresnya stres rezeki gitu ya, jangan stres. Soalnya apa? Soalnya ya batas rezeki manusia itu ya kematian gitu. Karena kematian itu ya batas rezeki manusia gitu. Rezekinya wah, habis ya berarti dia meninggal gitu. Dia meninggal ya rezekinya habis gitu. Udah itu aja gitu. Insya Allah kita nggak akan stres soal rezeki gitu. oh, Nah, pantas terus kita dari ini happy ngebayangin terus ini ya. Teh Desi. Hmm, ngebayangin burung Teh, ngebayangin burung. Nah, ngebayangin burung ya. Jangan negatif, jangan negatif. Enggak, masih pagi, jangan traveling dulu. Jadi jadi burung itu kan dia terbang di pohon ya. Dia Iya, lalu nggak, ya kan, bikin sarang benar. sendiri gitu ya. Tapi dia itu gitu ya bisa terbang tinggi gitu ya. Dari satu pohon ke pohon yang lain. Buat apa coba? Buat nyari makan kan? Buat Iya, nyari benar. makan gitu. Nah itu sebenarnya pelajaran berharga buat kita teh gitu. Jadi apa namanya? Iya ya, burung aja jalan dari pohon satu ke pohon yang lain gitu. Dia bisa makan gitu. Kenapa gitu kita harus stres gitu? Burung yang nggak punya akal pikiran aja nggak pernah stres gitu kan? Masa kita stres? Nah, misal contohnya deh gitu. Nah, makanya apa namanya? Ya ikhtiar aja terus gitu. Hajar kalau kata Teh Desi tadi malam ya. Hajar terus. Aja, maju terus, pantang mundur. Hajar terus gitu ya. Nah, itu. Nah, terus Masih minum ingat air tadi. dalam jumlah cukup setiap hari. Nah, ini Teh, ini bukan cuman teori ya, minum air ini bukan cuman teori loh, tapi memang harus dipraktekin gitu. Iya, benar. Kenapa? Karena kan kita juga udah tahu ya, apalagi kita seorang muslim gitu ya, sepertiga tubuh kita itu kan udara, sepertiga air ya kan? Nah, sepertiga itu makanan gitu. Jadi tubuh ini gitu ya emang harus diisi air teh. Jadi ketika dikatakan misalnya 12 gelas ya sehari misalnya. Ada yang berapa gitu ya, berapa liter sehari gitu ya. Nah, itu memang 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 harus dicukupi teh gitu. Karena apa? Karena biasanya orang yang kekurangan air juga ada kadang-kadang ada ciri-cirinya teh. Kulitnya itu suka Apa? keriput teh Oh gitu. 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 Jadi itu salah satu ciri ya orang yang kurang minum, kurang air. Terus kadang-kadang katanya suka pinggangnya suka sakit gitu. Nah, karena apa? Karena kan ada organ yang terganggu ya ketika dia Iya, kurang air gitu. Nah, makanya kalau saya pernah lihat ya, mungkin ini juga sering warawiri ya teh di sosmed tuh iya. cara minum air ya. Jadi 2 gelas tuh tubuh pas kita bangun tidur, itu 2 gelas tuh ngebersihin teh. Iya. 2 gelas. Terus 1 gelas sebelum kita makan pagi. Nah, gitu. Terus nanti sekitar jam 10-an ya, itu 1 gelas. Nah, kemudian nanti kalau kita mau makan siang gitu kan, 1 gelas lagi. Nanti sekitar jam 3 minum lagi. Nanti sore minum lagi. Nah, terus kalau mau tidur, justru 2 jam sebelum tidur harus minum airnya gitu. Jadi jangan menjelang tidur perut kita minum air gitu. Iya, benar. Nanti Nah, langsung itu bolak-balik terus. iya, jadi enggak langsung blak 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 laut liter Iya, gitu. Enggak gitu, enggak gitu juga ada gitu. aturannya ya Terini. Iya, gitu. Ayo deh, coba deh. Coba diskusi deh sama bidan-bidan gitu. Pasti dikasih Ini taunya kayak mantap. gitu gitu. Heeh. Oh gitu. Itu Aku itu baru pengalaman tahu saya waktu Terini. itu, waktu hamil ya, terus konsultasi gitu kan ke bidan. Oh, gitu ya cara minum air itu gitu. Ternyata itu emang ngebersihin gitu, ngebersihin. Nah, kadang-kadang kita mah suka ngelupain.
gitu. Hati-hati ini gitu. Hati-hati kenapa? Karena kan jadi nggak keolah ya. Tubuh itu kan Ya kurang benar. cairan untuk ngolah makanan kan yang ada dalam tubuh gitu. Jadi dia harus minum air gitu. Nah, terus mengkonsumsi madu dan jahe. Nah, ini sebetulnya teh ya kalau madu eh, bukan madu yang lain ya teh ya. Aduh, bukan di madu ya, bukan. Tapi kayaknya di madu lagi. Dari di mana? Aduh, Nah, ini gawat. Jangan sampai lah itu madu mah ya. ya. Madu ini sebetulnya bisa jadi pemanis, bisa jadi pemanis makanan ya. Bisa jadi pemanis makanan dan madu ini kan ada dalam Al-Qur'an ya Teh ya. Ada dalam Al-Qur'an. Di dalam perut lebah itu kan mengandung makanan gitu ya yang bisa menjadi obat gitu ya. Bisa menjadi apa namanya tuh suplemen gitu. Itu sudah disampaikan gitu loh ke kita. Oh, berarti memang madu ini penuh dengan manfaat gitu. Cuman memang gitu ya, kita harus tahu ilmunya juga gitu tentang madu ini. Nggak boleh sembarangan. Wah, mentang-mentang disebutin madu harganya murah gitu ya. Main beli aja gitu kan. Nah, bisa jadi apa namanya? Mungkin secara kualitasnya itu nggak terjaga gitu, Teh gitu karena banyak loh apa namanya jenis-jenis madu itu ya cara 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 berternak lebah menghasilkan madu itu sekarang udah banyak udah Ya, beda-beda gitu ada yang alami gitu ya ada yang buatan gitu nah kalau madu hutan itu karena dia memang hidupnya tuh lebahnya tuh di hutan teh jadi banyak gitu bermacam-macam ya makanan yang bunga-bunga yang diambil gitu ya. Makanya kan ada dua jenis, ada pahit gitu ya, ada manis gitu. Nah, ini dua-duanya baik untuk tubuh kita. Nah, saya pengalaman tuh dulu anak saya yang kedua selesai ASI ya, selesai ASI itu dia nggak suka susu teh, nggak suka susu. Selesai ASI kan biasanya suka minum susu ya, tapi dia sukanya itu justru air madu kenapa gitu. tuh? Makanya dibandingin dengan kakaknya, ini pengalaman aja ya, dibandingin dengan kakaknya, tubuh dia itu lebih kuat dari apa ya istilahnya, antibodinya itu lebih kuat gitu, kelihatan banget gitu. Energinya itu ini banget gitu ya, staminanya itu baik sekali gitu. Kenapa? Karena dulu Makan tahu tempe. Tadaki onde-onde. Mati ada suara nih. Bayi Habis dia anak kakak. habis itu tuh itu minum air madu teh. Jadi sehari sekali gitu. Alhamdulillah tahan tahan banting badannya. Nah, ini mah yang terakhir ya. Eh tentu di Ratu Ratus nih ada produk ya yang Iya betul. bisa dengan ekspres dan praktis gitu untuk menghilangkan lemak perut dan saya ini lagi rutin nih Teh Desi, lagi rutin nih Ini kan mengkonsumsi nyigesem karena aku lihat gitu ya di apa di review konsumen gitu ya di channel testimoni gitu ya sama diskusi teman-teman juga Masya Allah loh beneran loh ternyata ya emang. minum nyigesem ini nih Teh Desi ya itu bisa menghaluskan kulit teh bener jadi yang kulitnya yang tadinya kasar gitu ya itu jadi halus gitu jadi ternyata nggak harus juga gitu ya pakai apa namanya mungkin orang sekarang pedicure, medicure apa gitu ya. Iya. Ternyata dengan mengkonsumsi nyigesem gitu ya ini bisa menghaluskan kulit juga gitu karena nyigesem kan apa namanya ada buah delima ya di situ ya campuran buah delima asam gelugur dan gula aren yang dia itu bisa tadi gitu memberikan manfaat untuk diet gitu ya apa menyegarkan tubuh gitu ya, melancarkan BAB gitu. Tapi juga dia bisa tadi menghaluskan kulit gitu. Gitu Teh Desi tambahannya dari saya. Terima kasih Sher ini sedikit ini aja ya sharing apa tes pengalaman minumnya gesem juga Ter ini gitu kan. Karena kan setiap produk Ratu-Ratus, halo Mbak Yudia, produk Ratu-Ratus kan aku emang dicoba semua gitu kan supaya tahu manfaatnya seperti apa gitu kan. Nah, nyigesem berhubung aku punya lambung gitu kan, Hmm. nggak berani karena memang minum ini karena lambungnya udah parah jadi sakit gitu kan.
Nah, aku suami, karena kan perutnya dia buncit ya, agak buncit. Gemuk, tapi aku kalau misalkan gak buncit sih mending gitu kan. Jadi aku rutinin minum ini sama suami. Jadi bikin apa nih gesem gitu kan. Dia minum sebelum makan, terus sebelum tidur. Kadang ya setiap pengen minum dia minumnya ini gitu kan. Kalau kan setiap orang kan beda-beda ya cara penyajiannya gitu kan. Kalau aku sendiri sih suami lebih suka yang dingin gitu kan. Yang dingin terus kadang dia pengennya sekalian bikin gitu kan. Nah, setiap minum dia minumnya gesem apalagi sebelum makan gitu kan. Nah, emang bener banget efeknya tuh bikin apa ya nahan lapar gitu. Jadi biasanya tuh kalau lihat makanan tuh berasa lapar terus dia ya. Tapi setelah minum Nyigesem jadi cepet kenyang gitu kan. Terus udah beberapa hari rutin minum Nyigesem juga perut buncitnya juga mulai hilang gitu kan. Yang tadinya pakai sabuk juga udah nggak muat gitu kan. Apa pakai kancing celana kerja juga kan nggak muat gitu kan. Pas rutin minum Nyigesem, alhamdulillah ini lagi gitu kan. Ternyata emang benar gitu kan dari Igesem ini ada yang bikin kita jadi nggak gimana ya kita kan biasanya kadang yang biasa lapar tuh awalnya lapar terus kan nah ini dia bilangnya gini sekarang tumben makannya dikit terus nggak tahu bawaannya kenyang terus katanya terus lihat makanan juga nggak kayak yang biasanya pengen coba atau apa gitu kenyang terus gitu kan jadi porsinya agak berkurang juga gitu kan ya ternyata mungkin dari nyigesem sendiri gitu kan tapi ingat karena kan setiap kondisi orang kan beda-beda gitu kan jadi nggak setiap orang minum nyigesem sekali bungkus langsung merasa nggak semua orang seperti itu karena tergantung kondisi mereka juga gitu kan ada yang langsung merasakan ada yang butuh proses dulu gitu kan ada yang setelah minum jadi buang air kecil terus, ada jadi BAB-nya lancar. Jadi itu tergantung kondisi orang itu sendiri gitu kan. Kalau yang punya lambung, lambungnya masih aman itu lebih baik minumnya sebelum tidur. Itu lebih baik gitu kan karena takutnya sebelum makan minum nyigesem punya lambung gitu kan. Nanti gak enak ke lambung malah nyalahkan produk kita gitu kan padahal kondisi mereka sendiri gitu kan punya masalah lambung gitu kan jadi ditanyakan dulu misalkan mau gesem gitu kan mau turunin berat badan gitu kan tanya dulu punya riwayat penyakit apa gitu kan punya lambung atau enggak gitu kan karena pernah pengalaman aku sendiri juga gitu jadi minum gesem punya lambung emang nggak kuat gitu kalau nggak paham kan pasti kita nyalain ini gara-gara minum ini perutku jadi sakit lambung jadi sakit gitu kan kalau nggak paham gitu kan kalau kita yang ngerti kan kondisi kita seperti apa kan jadi lebih antisipasi gitu oke Terini Iya benar teh. Terus kita juga tahu ya teh ya waktu itu kan apa namanya sebetulnya bisa ya mengatasi tubuh kita dengan minum jagesem itu sebelum tidur teh. ya Sebelum benar tidur terus dipakein gula aren. Kalau saya soalnya iya lebih seneng nggak pakai gula. eh Saya suami minum suka minum saya minum jagesem itu tanpa gula loh teh. oh ya Terus tergantung selera ya minum minum remper juga tanpa gula. Apa ya? Lebih berasa aja gitu, lebih nih berasa gitu. berarti pas tuh Tapi Nyai kadang-kadang kan lagi ciptakan kadang-kadang nggak pakai pakai gula gula. sih. Kenapa tadi sih? Iya pas tuh kan Nyai nanti mau ciptakan tanpa gula tuh. Kalau yang saya tahu tuh nanti mau ada rempah tanpa gula. Kan banyak ya sekarang juga yang suka rempah tapi nggak pakai gula gitu kan ada. Jadi tergantung selera mereka kan. Mm-mm, mm-mm. Cuman memang tetap sih kalau pakai gula aren itu sensasi rasa ya, sensasi rasa dari rempernya gitu ya, sensasi rasa dari nyigesemnya itu memang terasa Parah. lebih enak. Itu emang Ya, benar. Jadi lebih lebih apa ya, lebih enak. Mungkin karena itu udah komposisi ya tadi sih ya. Jadi benar-benar. perpaduan manis, asem ya, sama segernya itu jadi pas gitu. Dan memang namanya juga minuman seger ya. Memang kalau minuman seger itu emang lebih enak tuh diminum dingin sih emang ya.
Kalau Iya, mau anget, anget sekali gitu. Kalau iya mau benar. dingin, memang enaknya dingin ya, dingin maksudnya dingin setelah dari lemari pendingin gitu. Karena kan emang apa, dia lebih seger gitu ya. Iya, Cuman kalau memang anget, tergantung. emang harus anget gitu, Iya, anget benar. sekali. Ya, Tergantung kalau saya selera sih sih sekarang gitu teh. gitu. Kalau saya ininya ya berasanya itu kalau baru minum mie gesem nih, baru 1 menit itu bisa keringetan teh. Oh gitu. Efeknya itu, jadi keluar kayak Ada keluar keluar ya. keringat, heeh, ya gitu. Jadi pembakaran kalorinya itu dari keluar keringat itu kali ya? Iya. Oke, iya setiap orang kan beda-beda gitu kondisinya Iya gitu. benar. Oke, ada yang Disapa-sapa mau dulu kali Teh bertanya? Desi ya, disapa-sapa dulu. Ya, selamat pagi semuanya. Ada 27 juta peserta ya. Boleh yang mau bertanya atau sharing-sharing boleh ya. Di sini ada Mbak Yudi ya. Tuh, Teh Nyo. Halo Teh, Halo, aduh Teh Desi, selamat pagi. alhamdulillah ada temennya ya Teh Desi. Saya Iya, pikir tadi Teh Desi nggak ada temennya. Apa ya dicolek itu aku subuh-subuh. catur ini. Nggak apa-apa kataku temenin dari ini. Takut di sana Iya, pada sibuk. Itu. tadi agak heboh aja sih pagi-pagi. Iya, Iya benar banget Teh Desi, yang nyigesem itu untuk yang GERD gitu ya, hati-hati iya, gitu. Kalau saya sih udah aman banget, baru berani minum nyigesem dan bener iya. banget nih Teh Rini kalau rajin minum nyigesem 3 hari aja kulit itu halus banget ya. Jadi kayak apa ya? Enak banget gitu, kayak kulit bayi katanya. Emang lembut ke kulit. Nah kan asam gelugur sama delima ini antioksidan yang luar biasa gitu kan. Sehingga baik untuk kulit gitu. Iya itu aja mungkin Teh Desi, Teh Rini terima kasih banyak. Terima kasih, Nyai. Ya, Makasih. benar tergantung kondisi Ya, jadi orang. benar ya Teh Desi tadi ya, kalau kita punya GERD atau punya asam lambung yang tinggi gitu ya, obatin dulu gitu ya, terapi dulu sama Iya, nyimpen nimah ya, kalau iya. udah aman baru gitu minum. Nih, lagi minum nih. Dikit lagi. Aduh, rutinitas. Jadi harus tahu kondisi juga ya. Oke, teman-teman, boleh yang mau bertanya atau ini boleh ya. Banyak nih, ada siapa aja. Sebentar. Boleh juga Teh yang yang sharing ya, pengalaman minumnya gesem nih. Ya, boleh, boleh. Karena kan setiap orang kan beda-beda gitu kan. Karena konsumen juga aku, teh habis minum mie gesem kok buang air kecil terus gitu kan. Ada yang apa yang suamiku kayak BAB-nya jadi lancar gitu kan. Jadi kayak ada lemak gitu, lemak yang keluar gitu, teh ini gitu kan. Ada juga kan katanya ada yang BAB susah atau apa gitu kan. Ya diimbangi juga perbanyak air putih ya benar kan gitu kan. Karena rasanya kalau misalkan nggak seimbang ya tetap aja gitu kan. Kita pengen diet tapi pola makan gak dijaga, olahraga, pikiran stres gitu kan, terus eh apa gaya hidup juga gitu kan ya tetap aja percuma gitu kan. Yang penting kan konsisten juga gitu kan. Kebanyakan baru minum sekali nggak merasa apa-apa gimana gitu kan. Kondisi orang beda-beda gitu kan, nggak tergantung orangnya itu juga, ada yang merasakan langsung, ada yang butuh proses dulu gitu kan. Itu sih yang aku sering dengar-dengar dari konsumen tim-tim aku gitu. Iya benar Teh Ya, Desi. Kalau kalau ini juga apa namanya sebenarnya ketika kita minum produk Ratu-Ratus gitu ya, itu juga nggak boleh langsung ngasih penilaian, oh ini kok saya minum ya, ini jadi keluaran pipis terus gitu ya, kayak keluaran lendir misalnya gitu ya, atau jadi pusing jadi ini. Kalau saya sih lebih seringnya itu ini teh, jadi sering gitu ya, sering apa browsing, searching sama gitu ya, ya. di ini teh, di apa di situs-situs yang bahas tentang kesehatan gitu ya. Nah, itu kita juga harus mengenali gitu, mengenali apa jenis-jenis penyakit gejalanya ya, gejalanya karena ada loh gejalanya yang kencing teruk gitu ya, ada yang pusing gitu kan, ada yang apa ngantuk gitu dan sebagainya. Nah, justru bisa jadi sebetulnya mungkin tubuh kita itu lagi nggak fit
gitu. Iya, Lagi ada masalah gitu loh Teh iya Desi. benar Lagi benar ada benar. masalah, gitu. Nah, ke ininya gitu ya, ketika kita sudah minum gitu. Padahal mungkin sebelumnya kita punya masalah di tubuh kita sendiri Teh gitu. Nah, Iya, justru akhirnya didetok gitu loh sama rempah ini gitu. benar. Nah, detoknya tadi, dikeluarin dengan kencing, dikeluarin lendir keputihannya, misalnya kan, dikeluarin keringetnya gitu. Nah, itu yang Tergantung bikin organ akhirnya tersebut. apa bereaksi gitu Teh Desi. Ih, kayaknya ada yang Iya. bersuara deh Teh Desi. Iya tadi Teh Rama ya, Rama boleh, Oh ya, aku mau halo, nanya Teteh. boleh, Iya ya, kasih testimoni sedikit udah nyoba ya. seminggu apa 2 minggu gitu. Emang efeknya bagus ya. Saya coba tuh setiap pagi sama suami tuh. Soalnya suami udah kayaknya udah mulai agak membengkak badannya gitu. Nah, emang suami jadi makannya jadi bawaannya kenyang aja. Kalau saya emang bawaannya jadi kulitnya jadi agak kinclong-kinclong gitu tuh sampai suami bilang, "Neng, tumben cenah kulitnya putih-putih gitu." Mantap, lebih bersih ya, lebih segar ya Teh. Iya ya, alhamdulillah. Nah, yang saya mau tanyakan ini nanti kalau misalkan nih diminum rutin gitu ya, ada efeknya nggak? Kayak misalkan kan ada tuh temen di yang lain tuh minum kayak gitu kayak buat langsing kayak gitu. Eh, itu efeknya lama-lama itu jadi apa ya? Masuk IGD gitu. Jadi mungkin efek jangka panjangnya gitu ya. Eh, di ususnya itu kan jadi maunya yang lembut-lembut aja makanannya. Nah, yang saya tanyakan tuh nanti ada efeknya nggak dalam jangka panjang kayak gitu ya, Teh? Makasih ya, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh yang membuka suara Teh. Kalau aku sih karena kondisi lambungnya belum ini kan, kalau aku konsumsinya dari Nyiputi mah, tapi kalau aku sendiri enggak sih, cuman tergantung orang gitu kan. Nanti lebih jelas boleh Nyai, tapi menurut aku sih enggak ada efek gitu kan, malah justru lebih enak ke badan gitu kan. Kalau aku kan rutinnya minum Nyiputi mah gitu kan. Gitu kan soalnya kandungannya kan alami juga gitu kan, takarannya juga udah pas juga sama ahlinya gitu kan. Mungkin yang lain mungkin ada tambahan atau apa kita kan nggak tahu gitu kan. Gitu kan kalau menurut aku sih nggak jadi masalah, nggak jadi apa efek samping berkepanjangan. Nanti kita kan perawatannya tinggal dikurangi aja, misalkan tadinya sehari berapa kali misalkan atau seminggu berapa kali gitu kan, tinggal kan misalkan udah berasa enak udah ini tinggal disesuaikan aja gitu kan perawatannya, jadi misalkan yang tadinya seminggu 3 kali jadi seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Nah kalau udah ini tinggal seminggu sekali gitu kan, tergantung ini gitu aja. Kalau aku sih yang aku rasain sih gitu, minum ikuti mah itu kan yang awalnya rutin banget sehari berapa kali gitu kan, mulai kondisi mulai enak, lambung udah enak gitu kan. Nah aku dikurangi ininya apa, dosisnya gitu kan, jadi berapa kali sehari jadi 2 kali atau sehari sekali gitu kan, udah mulai enak lagi nih. Nah seminggu jadi berapa kali gitu sih kalau aku gitu kan. Kalau Terini ngelek bukan Terini. Enggak, nyimak menyimak. Nah, kalau saya ya Teh, kalau saya sih melihat dari sisi komposisi ya, dari sisi komposisi produk gitu ya. Ini kan sebetulnya herbal dan ini Ya, juga rempah ya, dan ini kan dari tumbuhan ya, apa namanya? Jadi ini tuh perpaduan gitu ya, bahan-bahan alami yang diracik dengan komposisi tertentu gitu. Nah, dan ada aturannya gitu, ada iya, aturannya. Ada aturan untuk perawatan, ada aturan untuk terapi gitu. Nah, iya, jadi kalau kita itu untuk terapi gitu ya, nah maka memang disesuaikan gitu ya dengan terapi. iya, Misalnya rutin 1 hari 1 kali misalnya, iya, terus gitu ya sampai terapi yang lagi kita lakukan itu apa namanya benar. apa namanya tercapai gitu kan. Ya, Misalnya tadi
perut buncitnya hilang gitu ya, apa namanya, kemudian lemaknya berkurang gitu kan, berat badannya turun. Nah, tapi kalau untuk perawatan, nah ini mungkin sebetulnya karena ini adalah produk perawatan, nah jadi kalau untuk perawatan itu seperti yang tadi Teh sampaikan gitu, apapun produknya itu sesuaikan dengan perawatan gitu. Jadi kalau misalnya kita biasanya itu tadi untuk terapi itu rutin gitu ya, sehari sekali, ada yang sehari 2 kali. Nah, kalau untuk perawatan mungkin sehari sekali dan seminggu mungkin 2 kali gitu. Nah, minggu depannya begitu gitu, 2 kali gitu ya. Terus untuk seminggu gitu. Nah, karena ini adalah jenisnya itu adalah sebenarnya suplemen perawatan gitu ya. Sebetulnya yang membuat kita terganggu ya, kalau menurut saya metabolisme tubuh kita terganggu itu sebetulnya justru dari asupan makanan gitu. Asupan makanannya itu yang tidak dijaga pola makannya gitu. Ini contoh ya, salah satu contoh teman aku waktu ini mau waktu kuliah ya. Jadi dia itu memang gak beraturan teh makannya itu, gak beraturan gitu. Makannya kadang pagi, nanti siang sore enggak, kadang sore gitu ya, terus pagi sama sore enggak, kadang enggak makan gitu, ngemil doang gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya kena gejala gitu, kena gejala lemas, ya tadilah masuk rumah sakit gitu ya. Nah, jadi sebetulnya yang membuat mekanisme atau metabolisme tubuh kita itu terganggu itu tadi dari pola makan yang justru kacau gitu. Justru kita tidak jaga. Padahal kan udah jelas ya, apa namanya, tubuh ini membutuhkan makanan, membutuhkan air gitu, membutuhkan mineral dan sebagainya yang teratur gitu, yang harus kita jaga gitu. Nah, yang saya rasakan ya, udah berarti kan ini saya udah hampir 1,5 tahun ya kali ya. Itu rutin ya Teh ya, seminggu 2 kali itu, alhamdulillah justru merasa semakin sehat gitu. Justru merasa semakin sehat karena tadi dibarengi dengan menjaga pola makan kita gitu, dibarengi dengan menjaga pola hidup kita. Jadi sebetulnya di situ letak yang harus dijaga itu gitu. Itu kalau versi saya ya. Mungkin Nyai nih karena sebagai apa namanya pemilik ya dari racikan ini yang bisa lebih menjelaskan. Kalau aku juga yang rasain gitu kan, ya sebenarnya kan kasarnya misalkan tadinya rutin terus masuk ke GD, itu bukan masalah kasarnya dari produknya, mungkin mereka juga punya kondisi tubuh yang lain juga gitu kan, kurang baik gitu kan. Terus dari segi makannya juga benar, pola pikirnya juga stres, mungkin kan pola hidupnya juga kita kan nggak tahu gitu kan. Jadi sebenarnya sih kalau ya contohnya aku gitu kan, kemarin udah mulai enakan gitu kan, lambung udah enak banget ya hari ini. Nah, ternyata aku tergoda makanan enak. Padahal nggak pakai pedas ya, cuman agak-agak minyaknya agak banyak gitu kan. Terus makannya juga biasanya rutin telat-telatan. Nah, itu kan bukan salah dari produk, salah saya sendiri gitu kan. Akhirnya yang tadinya udah mulai enak, drop lagi gitu kan, tenggorokan terus semua pokoknya berasa naik lagi gitu kan. Itu kenapa? Karena saya sendiri gitu kan yang salah. Kalau misalkan sayanya rutin, intinya gini loh, kata dokter juga, ibu rutin misalkan konsumsi obat atau misalkan herbal gitu kan, apapun itu rutin gitu kan, sebagus apapun produk itu, kalau ibu sendiri tidak jaga kesehatan, pola pikir gitu kan, pikiran selalu stres, pola makan nggak dijaga, nggak teratur gitu kan, semua itu akan sia-sia, akan percuma gitu kan, nggak ada gunanya. Makanya saat kita punya produk bagus, kita juga harus jaga kondisi kita sendiri gitu kan, dari segi pola makan gitu kan, pikiran. Kadang kan ada loh misalkan makan tetap dijaga ini, tapi pikirannya kan selalu stres atau pikirannya gimana, hati gulana, apa hati selalu gimana gitu kan, ada aja gitu kan. Jadi kita nggak tahu kondisi mereka itu seperti apa gitu. Itu sih kalau yang saya tahu ya, dan yang Benar. saya alami sendiri. Iya benar Teh Desi, benar. Terima. Nyai ada yang mau ditambahin? Mana Nyai? Menghilang. Nyai lagi ngurus si papinya Ini pengalaman aku aja kali ya Teh ya. Nah, jadi
saya itu mengenal herbal dan rempah ya, maksudnya murni ya, tentang jenis-jenis rempah, tentang jenis-jenis herbal itu kalau tidak salah tuh sejak tahun 2000 berapa ya? 2003-an, 2004-an lah ya. Sekitar tahun itulah. Nah, itu tuh ya semakin kita tahu gitu ya, manfaat dari herbal, dari rempah gitu ya. Ya itu yang nggak diramu loh, nggak diracik gitu ya. Itu ternyata memang kalau pas gitu ya, cara penggunaannya gitu ya, kan banyak ya literatur dan sebagainya gitu ya. Itu memang akan membantu pola makan kita gitu, akan membantu pola makan kita. Nah, seiring akhirnya sekarang perkembangan itu kan kemudian ada racikan ya, ada racikan herbal, ada racikan rempah gitu yang sudah dikomposisikan gitu ya. Nah, Betul. itu juga kan juga sama Teh, harus sesuai dengan aturannya gitu. Ya. Jadi apapun itu gitu ya. Iya. Kita tuh jangan ngotot, jangan berlebihan. Mentang-mentang pengen turun 20 kilo misalnya gitu ya. Dihajar baik gitu. Minum sampai Intinya sampai 5 apapun kali misalnya. ya, apapun itu ada takarannya dan takarannya itu kan harus Atau kayak alfa dan kalau misalnya seimbang. gitu ya moncor terus gitu kan. Ya kayak makan cabe juga kan, kalau kita hajar terus makan cabe juga kan ya pedes gitu, pedes enak Iya. gitu, tapi ingat itu Intinya juga kan disesuaikan aja. mengandung zat yang bikin moncor gitu kan. Nah, jadi sama gitu sebetulnya, makan juga kalau berlebihan kan juga Nah, menimbulkan sakit kan, ya gak? Nah, jadi di sini gitu ya yang harus kita yang harus kita pahami itu gitu ya adalah tadi polanya, aturannya, ya, takarannya gitu. Karena meskipun dia makanan gitu ya, bentuknya makanan kalau berlebihan gitu ya, itu juga akan menimbulkan kendala gitu, akan menimbulkan sakit sama gitu, apapun itu gitu. Kalau berlebihan ya semuanya juga akan menimbulkan sakit. Tadi misalnya ya kurang baik. tidur kan berlebihan kurang ya, kelebihan tuh Iya. kurangnya gitu, sakit juga gitu ya. Nah, Tidur tidur terus, lama kelebihan juga. tidur, sakit juga. Iya. Jadi tergantung kitanya gitu. Jadi disesuaikan aja gitu. Sesuai dengan sebenarnya kalau menurut saya tadi sesuai takarannya, sesuai aturannya, sesuai polanya. Ya insya Ya. Allah kalau memang ini adalah kita paham tentang isi zatnya gitu ya, Ya. komposisi dan takarannya gitu ya, insya Allah memberikan manfaat. Ya. Oke, Teh Rama ya. Tadi itu siapa ya, Teh Rama? Oke, ada yang mau bertanya lagi apa gimana? Udah jam 6.53. Masih kurang jelas apa gimana, Teh Rama? Udah Teh, makasih. Iya, Ya, Mak. sama-sama. Ya, Teteh. 7 Gimana menit tadi ini jadi udah nggak kerasa. Iya, 6.53 gimana? Ada yang mau masih bertanya? Apa kita tutup aja tadi ini? Kalau nggak ada yang bertanya, kita tutup aja. Udah selesai. Oke. Udah ya, saya yang nutup deh. Ya, boleh, cintaku, boleh, Beb. Sok, mangga. Oke. Serahkan pada dirimu. Oke. Nah, alhamdulillah ya. Teteh semua yang udah hadir di sini di ngopi kita hari Rabu ini ya tentang 8 tips mengatasi perut buncit gitu ya. Mudah-mudahan kalau bukan hanya sekedar menyimak aja ya Teh Desi ya, tapi Ya, bisa benar. dilaksanakan untuk juga jaga kesehatan kita ya. Biar kita tetap fresh gitu ya, biar kita tetap sehat, sehingga bisnisnya lancar, ngurus keluarga lancar ya, ibadah juga lancar, benar nggak Teh Desi? Betul, betul banget. Ya, jadi itu tentu hidup kita insya Allah semakin merasakan bahagia ya, dunia dan akhirat. Nah itu saja, tidak berpanjang kata, sudah tuntas saya sampaikan sama Teh Desi tadi, ada tambahan juga dari Teh Miu sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk yang menyimak dan untuk yang nanti akan melihat siaran ulangnya. Nah, baik kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua pamit, sampai ketemu di ngopi besok hari Kamis.
Assalamualaikum. Terima kasih Teh ini atas waktunya. Sama-sama Teh Makasih buat Desi. semuanya. Yo, Ya. Assalamualaikum. Oke, live ya. Pamit ya. Ya.